Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa syukurlah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa bizidna ilman warzuqna fahma. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam wa ma lam na'lam wa a'udzubika wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma la na'lam wa nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaina wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa a'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa nas'aluka mimma sa'alaka bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika mimma ta'awwadha bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ma qadaita lana min qada'in faj'al aqibadahu rusda. Ini doa utamanya cuma sore ya. Nah, sekarang udah lewat dikit nggak apa-apa. Dibaca kapan aja boleh. Doa ini bagus sekali. Nanti saya share ya. Ya Allah, aku mohon kepadamu seluruh kebaikan, baik yang cepat maupun yang lambat. Yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Dan aku berlindung kepadamu dari seluruh keburukan, baik yang cepat maupun yang lambat, yang aku ketahui maupun yang aku tidak ketahui. Doanya global ya, menyeluruh. Aku mohon kepadamu ya Allah, surga dan segala sesuatu yang mendekatkan kepadanya, baik perkataan maupun perbuatan. Jadi mohon surga dan semua amal perkataan yang mendekatkan kepadanya, di antaranya tilawah Quran, tahfidz Quran adalah amal yang mendekatkan kepada surga insyaallah ya. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan segala sesuatu yang mendekatkan kepadanya dari perkataan maupun perbuatan. Ya. Semua yang mendekatkan, amal-amal yang mendekatkan perkataan kepada neraka, kita berlindung kepadamu ya Allah. Aku memohon kepadamu segala yang dimohon oleh Nabi Muhammad SAW. Luar biasa ya. Semua yang diminta Nabi Muhammad pasti baik ya. Kita nggak tahu apa saja Rasulullah berdoa kepada Allah. Kita yakin semuanya baik, yang apa yang didoakan oleh Rasulullah pasti baik. Dan kita berdoa dengan itu, mohon kepadamu semua apa yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Dan aku berlindung kepadamu dari segala yang Rasulullah berlindung kepadanya, daripadanya, gitu ya. Segala keburukan yang Rasulullah berlindung kepadanya. Dan apapun ketetapan yang engkau tetapkan untukku, ya, ketetapan apapun yang engkau tetapkan untukku, baik itu tampak baik, tampak indah, maupun tampak tidak baik, tampak musibah, gitu ya. Ketetapan itu bisa musibah, bisa jadi berkah, gitu ya. Maka jadikanlah akibat dari semua takdirmu itu, semua ketetapanmu itu baik untukku dan menjadi petunjuk ya. Hadis riwayat Al-Hakim disahihkan oleh Albani ya. Doa andalan hari Jumat sore, tapi boleh dibaca kapan aja. Di grup sebelah udah saya share, cuma di grup ini saya lupa. Saya ingin menjelaskan ahlan wa sahlan terlebih dulu kepada semuanya yang baru hadir, minal aidin wal faizin, mohon maaf batin ya. Yang belum ketemu di semenjak libur Ramadan, libur Idul Fitri. Ini saya udah rekaman.
Udede itu Burina karena lu udah datang. Budeti udah ya karena lu ya. Bu Uci baru hari ini. Belum Nah, yang Ustaz, lain ini pekan kemarin saya nggak datang. oh nggak datang nah ya ya. Ya, Ini yang lainnya kakak pembimbing semua nih Kak Mbak Laila, Mbak Saima, Mbak Isna, Teh Anissa ya. Jadi ada 4 yang udah hadir nih. Kalau pesertanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti bisa satu-satu nih, dua-dua nih. Satu ya. Satu-satu ya. Semoga nanti sambil jalan ada yang hadir kembali ya. Mudah-mudahan. Harusnya pasca Ramadan ini semangat kita bertambah-tambah ya untuk melakukan kebaikan-kebaikan termasuk eh, tahfiz Quran gitu ya. Eh, Kurang semangat apa masa Ramadan itu buat kita ya memberi motivasi yang sangat banyak. Dan salah satu ciri amal Ramadan kita diterima, ciri amal apapun diterima itu mengundang kepada amalan kebaikan yang lainnya gitu ya. Ciri amalan Ramadan kita, puasa Ramadan kita 30 hari dan Lailatul Qadar kita mendapatkan itu pasca Ramadan lebih semangat ya. Tolong sampaikan kepada yang lain. Kalau pasca Ramadan biasa-biasa aja, harus lebih semangat dari bulan Syakban gitu ya. Kalau turun dari Ramadan itu wajar ya. Kalau tapi nggak boleh turun dari Syakban. Kalau Syakban kurang semangat, kena Ramadan, pasca Ramadan harus lebih semangat. Itu rumusannya begitu ya. Rumusannya Syakban ya. Eh, Harusnya seperti itu. Semoga yang lain nanti bisa hadir dan mempunyai semangat yang seperti itu. Kita buktikan gitu ya. Buktikan bahwa Ramadan kita berhasil dan kita sekarang lebih semangat daripada bulan-bulan sebelum Ramadan gitu. Maksudnya seperti itu ya. Termasuk diantaranya dalam hal tilawah dan menghafal, diantaranya yang dua yang kita apa namanya tekuni sekarang saat ini. Saya mau share sedikit ayat yang saya bahas sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yunus ayat. Ini saya udah share belum? Belum ya? Ini ya, Ustaz. Ya ini. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an wa ma ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan id tufiduna fihi wa ma ya'zubu ar-rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama' wala asghara min dzalika wala akbara illa fi kitabim mubin. Artinya, mana cara menurunkannya? Dan tidaklah engkau berada dalam suatu urusan. Tidaklah engkau berada dalam suatu urusan. Engkau di sini adalah Muhammad pada waktu itu. Tapi kalau sekarang berarti berlaku untuk kita ya. Tidaklah engkau kita berada dalam satu urusan. Oma tatlu minhu min Qur'an. Dan tidaklah engkau sedang membaca Quran. Wala ta'maluna min amalin. Dan tidaklah engkau sedang melakukan suatu amalan, pekerjaan, perbuatan, illa kunna alaikum syuhudan. Kecuali kami, Allah maksudnya, menyaksikan atas apa yang kamu lakukan. Istufiduna fi. Ketika kamu melakukannya. Yang spesial adalah kata-kata wa ma tatlu min humi Quran. Ketika Allah mengatakan wa ma takunu fi sya'nin, ketika kamu dalam urusan global ya, semua urusan manusia banyak sekali. Wa ma tatlu minhu min Quran. Dan ini spesialnya, dan tidaklah kamu sedang membaca Al-Quran. Jadi disebut secara khusus membaca Al-Quran itu di antara ungkapan-ungkapan global.
ayat berikutnya ungkapan global lagi, wala ta'maluna min amalin. Dan tidaklah engkau melakukan amal-amal apapun gitu ya. Ini global lagi gitu ya. Hanya membaca Quran yang disebutkan wala wala tatu minhu min Quran. Nah, ila alaikum suhu dan kecuali kami menyaksikan ya, ketika kita melakukannya. Jadi sesuatu yang spektakuler di mata Allah bagi hambanya itu adalah membaca Quran ya. Insya Allah tahfiz itu termasuk tilawah Quran karena kita sedang membaca Quran. Tahfiz itu mengulang-ulang, membaca secara banyak gitu ya. Jadi amal spesial bagi Allah adalah membaca Quran. Oleh karenanya ini harus menjadi semangat gitu ya untuk kita banyak-banyak membaca Quran. Gitu. Bagaimana caranya supaya banyak membaca Quran? Menghafalkannya. Karena yang menghafal itu ada murojaah, ada hmm, ada tilawah, ada ziyadah gitu ya. Dan bisa dilakukan ketika duduk, ketika berdiri, ketika berbaring ya. Juga kemana zikir, bisa duduk, bisa berdiri, bisa berbaring ya. Dalam ayat lain itu adalah apa? Ayat tentang ulil albab alladzina yadhkuruna qiyama wa qu'udan wa ala junubihim alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ulil albab itu adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri. Nah, berdiri itu ya bisa berdiri saja atau berdiri jalan-jalan. Waktu dan duduk itu bisa duduk sambil menghadap mushaf atau tidak menghadap mushaf, atau duduk sambil melakukan aktivitas yang memungkinkan kita memurojaah gitu ya. Misalnya duduk sambil nyetir ya, seperti Burina pekan lalu katanya suka murojaah sambil nyetir gitu ya. Ketika situasinya memungkinkan ya, jangan ketika berembahayakan apa namanya murojaah nanti konsentrasinya terbagi gitu ya. Wala junubihim dan saat berbaring. Jadi boleh ya tilawah zikir sambil berbaring, murojaah gitu ya, murojaah. Dan menjadikan Al-Qur'an sebagai zikir itu boleh sambil berbaring. Terutama surat Al-Mulk kan sebagai surat pengantar tidur ya kita lakukan sambil berbaring gitu, sambil kita tiduran gitu ya. Wala junubihim jadi dibolehkan dan baik dan bagus gitu ya, supaya berbaring kita bersama Al-Quran gitu. Itulah ketika kita menghafal Quran, hafal Quran maksudnya ya, baik masih proses maupun sudah, itu kita gunakan untuk mempesona Allah gitu ya, agar menyaksikan ini loh kami ya Allah, saya ya Allah selalu tilawah Al-Quran gitu ya dalam berbagai kondisi itu tilawah Al-Quran dan berzikir secara umum gitu ya seperti itu. Karena ayat tadi sangat mengistimewakan tilawah Quran. Gitu Bapak Ibu sekalian. Bapaknya nggak ada kan. Semoga ini motivasi ayat ini spesial buat para pembaca Quran, buat kita para penghafal Quran. Meskipun hasilnya belum banyak gitu ya. Suka ada pamio hafalkan Al-Quran meskipun tidak hafal-hafal. Betul ya, semangat menghafal Quran meskipun susah gitu ya. Tapi yang lebih pas adalah hafalkan Al-Quran secara dengan semangat dan rajin, insya Allah akan hafal gitu ya. Jangan meskipun tidak hafal-hafal nanti jadi negatif ya. Hafalkan dengan semangat dan rajin, insya Allah nanti akan hafal. Semangat dan rajin itu maksudnya murojaahnya banyak gitu ya. Niatnya serius gitu ya. Jangan baru baca 5 kali nggak hafal kemudian frustasi. Baru baca 10 kali, baru baca 20 kali, harus banyak
baca berpuluh kali, beratus kali, baru kita hafalnya. Kata Gurunda Kiai Haji Abdul Aziz Masrur itu standarnya 200 kali ya. Tidak sama setiap orang ya. Bisa ada yang lebih cepat, bisa ada yang lebih lambat gitu. Kalau saya tidak cukup dengan mengulang, tapi harus dengan niat gitu ya. Dengan niat saya sedang menghafal gitu. Kalau mengulang saja lancar iya, tapi nggak hafal gitu. Karena nggak punya niat menghafal gitu. Tapi kalau dengan niat menghafal, eh, diulang-ulang banyak, insya Allah hafal. Eh, Penggalan ayat demi penggalan ayat gitu ya diulang-ulang. Jangan kita membaca baru 5 kali, 10 kali, 20 kali tidak hafal kemudian kita hafal. Demikian Ibu Rahimullah yang sudah hadir pada malam hari ini. Spesial nih ada tantangan nih. Nanti akan ada masuk anggota baru minimal 8 orang yang sudah mendaftar gitu ya. Belum saya persilakan untuk masuk karena saya eh, challenge-nya adalah hafalan ketika bulan-bulan haramnya. Bahwa kita di bulan bulan Islam itu ada namanya bulan-bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Yang populer itu Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Padahal ada Dzulqa'dah yang sebentar lagi, Syawal, kemudian Dzulqa'dah ya. Ini sekarang tanggal berapa Ibu sekalian? Ya, Syawalnya. Eh, ada yang tahu hari ini tanggal berapa? Halo, halo. Ini yang keluar siapa tadi? Pasti ke Pental nih, Ibu Vita ya. Bu Dede, sekarang tanggal berapa? 23 Syawal, Ustaz. Hah? 23. Hah? Hah? 23. Salah, bukan. Loh, 22 apa ya? 22 apa 23? 21 kalau versi pemerintah 21. Mungkin kalau versi Muhammadiyah bisa jadi 22 ya. Karena angkanya hampir sama. Kalau nasional itu 10, oh, apa namanya bulan Syawalnya, bulan Dzulhijjahnya 20 gitu. 20 tadi pas sebelum maghrib. Nah, ini kan sekarang masih tanggal 10 ya. 20 sampai maghrib tadi masih 20. Tapi begitu lepas maghrib ini udah 21. Nanti malam jam 24 baru nasionalnya baru 21. Jadi selisih 10 ya secara pemerintah ya. Yang kita ikuti kemarin Idul Fitrinya selisih 10 hari gitu ya. Jadi kurang lebih sekitar 10 hari lagi bulan Syawal itu akan habis. Dan kita akan bertemu dengan bulan haram ya. Bulan haram itu punya keutamaan tersendiri ya. Amal-amal dilipat gandakan. Masih di bawah bulan Ramadan, tapi dia punya keutamaan. Amal-amal yang dilipat gandakan. Jadi harus kita manfaatkan. Ada 3 bulan haram berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram ya. Makanya kita buat tantangan nih, selama bulan Muharram 3 bulan berturut-turut Muharram haram 3 bulan haram berturut-turut tuh kita tambah amalan kita gitu. Kita harus punya target. Kita challenge di bulan haram ya. Ini motif positif sekali ya. Jadi kita harus serius ya. Bulan haram itu bulan diciptakan Allah untuk menambah amal-amal kita lebih baik. Nah, maka challenge-nya bulan haram nanti ibu-ibu semua harus menyiapkan untuk setoran 1 juz ya. Yang sedang 29 nanti setoran 1 juz terserah siapnya di bulan Dzulhijjah atau di bulan Muharram ya. Atau di bulan Dzulqa'dah akhir boleh ya. Masih 40 hari lagi dari sekarang Dzulqa'dah akhir. Siap juz 29 misalnya. Bulan Dzulhijjah siap juz 28. Boleh banget gitu ya. Bulan Muharram siap
327 boleh banget. Ini challenge ya. Jadi nanti karena harus ada challenge gitu. Kalau enggak kita enggak semangat menghafalnya. Kalau enggak di apa namanya motivasi untuk mau setoran full 1 juz ya. Kemarin Bu Rina dan Bu Dede itu sudah hafal juz 28. Mau kita challenge nanti bulan apa nih Bu Dede, Bu Rina mau setelah 1 juz. Kita cari waktu lain ya, tidak waktu ini. Nanti setoran dengan saya dan dihadiri oleh yang lain, terserah siapa yang bisa hadir gitu ya. Waktunya sesuai kesepakatan. Ya, siap Bu Rina, Bu Dede dan yang lain-lain. Bu Esti nih baru hadir. Bu Vita siap juz 30 kapan? Ini nggak pada jawab nih. Putus-putus. Hah? Sinyalnya, maaf Ustaz. Sinyalnya Bismillah, putus. Apa Ustaz. tadi? Bu Vita aja atau yang lain juga? Kalau saya enggak Ustaz. Bagus. Berarti Bu Vita aja, Bu Vita Bagus. geser posisinya dari dapur ke ruang tengah gitu. Ya, Ustaz, dulu. Jadi challenge ya Bu Dede ya. Bulan apa ya? Mungkin nggak harus jawab sekarang. Nanti bulan Ustaz, ya, lagi nyari tempat. bulan Ya, insya Allah, Ustaz. pakai bulan Dzulhijjah ya. Akhir bulan supaya Berapa? kita familiar dengan Dzulhijjah. Dzulqa'dah apa akhir Dzulqa'dah, apa akhir Dzulhijjah, apa akhir Muharram ya, Itu udah akhir banget. Masih 100 hari dari sekarang akhir Muharram itu ya. Masih lama banget itu. Minimal banget harus menyiapkan di akhir Muharram ya. Ini challenge. Semuanya harus terus sampaikan kepada yang lain agar menyiapkan seperti itu. Nanti kita cari waktu lain. Kakak bimbingnya hadir, peserta lain boleh hadir, saya hadir gitu ya untuk setoran full 1 juz. Siap ya? Insyaallah seperti itu. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.